Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar sobat tajir dimanapun Anda berada? Perkenalkan, saya Gali Pandikar. Saya seorang dosen trainer. Saya staf pengajar di salah satu PTN terkemuka, dan saya juga adalah seorang business owner. Jadi saya juga hidup di dua alam ya. Alam akademisi dan juga alam praktisi. Baik. Sebelum mulai kita salam dulu. Salam khas dosen trainer kita. Salam 200 miliar ya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kenapa orang-orang kaya itu semakin kaya dan orang yang rata-rata nggak kaya-kaya. Ya, ternyata ada bedanya ya. Baik, mari kita simak. Seperti judul tema kita kali ini, kenapa sih orang kaya itu makin kaya? Ya karena memang ada perbedaan. Kalau dari awal saya bilang ada perbedaan mindsetnya. Ya. Salah satu mindsetnya adalah perbedaan mindset antara orang-orang kaya dalam mengelola uang dengan orang rata-rata. Ini nggak sama. Orang-orang kaya dan orang rata-rata itu mengelola uang itu nggak sama. Ya. Apa bedanya? Orang-orang kaya itu mereka sibuk memperbesar asetnya, ya kan? Sementara orang-orang rata-rata itu mereka sibuk memperbesar kewajibannya atau beban-bebannya, ya kan? Nah, ditambah lagi pengetahuan antara orang-orang yang super kaya, yang kaya raya ini, mereka mengerti mana aset, mana beban, ya. Lalu bedanya di mana? Baik. Jadi di sini sobat tajir semua harus bisa membedakan apa itu aset dan apa itu beban. Jangan-jangan masih banyak di antara kita tuh nggak bisa membedakan. Bedanya di mana, Pak? Jadi bedanya sederhana. Kalau buat saya beda sederhana ya. Aset itu adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan arus uang masuk. Nah, itu namanya aset. Nah, kalau beban itu adalah segala sesuatu yang justru membuat uang kita itu keluar. Tidak menghasilkan tapi membuat uang kita justru keluar, ya. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan. Jadi ingat ya, aset adalah segala sesuatu, benda, barang, keahlian yang bisa menghasilkan uang, sedangkan beban justru sebaliknya. Nah, ini kadang kita harus membedakan. Sebuah benda bisa jadi sama, bendanya sama, tapi sifatnya apakah dia aset atau beban, itu kita harus bisa bedakan. Contoh, misal kita memiliki sepeda motor, ya. Sepeda motor ini aset atau beban? Ya tergantung. Gunanya sepeda motor itu buat apa? Kalau sepeda motor itu kita gunakan oleh seorang marketer untuk mencari klien, dia keliling dari satu tempat ke tempat lain, dia pakai itu motor, maka motor itu menjadi aset karena membuat dia menghasilkan uang. Sedangkan bisa juga dipakai oleh orang yang lain, misalnya oleh seorang guru privat. Guru privat itu dia harus ngajar di beberapa titik. Yang biasanya hari itu dia cuma mengajar satu titik, satu siswa, sekarang dia bisa mengajar lebih dari satu siswa. Dia mengajar dua siswa, tiga siswa gitu kan. Dengan menggunakan motor dia jadi lebih efektif, ya. Nah, berarti motornya itu dipakai oleh si guru privat tadi, ya jatuhnya aset karena menghasilkan uang. Kalau sekarang juga bisa menghasilkan uang lewat GoFood atau misalnya jadi supir GrabFood, ya kan? Ojek online, ya seperti itu. Itu juga menghasilkan uang. Jadi motor itu menjadi aset. Tapi kalau motornya itu digunakan hanya untuk antar jemput anak, ya kan, atau cuma sekedar pergi ke tempat kerja terus pulang lagi gitu, maka dia tidak menghasilkan uang. Itu yang memberikan kenyamanan, iya, ya. Tapi yang terjadi dia justru menghabiskan BBM, ada biaya servis, ya kan. Nah, ini tidak menghasilkan uang, dia justru menambah beban, ya. Nah, ini yang harus bisa dibedakan. Beda motor bisa jadi sama, tapi sifatnya gimana? Menghasilkan uang atau mengeluarkan uang. Nah, ini kemampuan mengenali mana aset, mana beban. Ini adalah kecerdasan finansial para orang-orang kaya, ya, orang-orang tajir gitu. Ya, di sini bisa paham ya, teman-teman semua ya. Nah, di sisi lain itu kan dari segi produknya. Di sisi lain kita juga paham nih, yang namanya bisnis model ya. Bisnis itu mulainya dari mana sih? Karena biasanya kita ngomongin aset itu adalah kita bicara tentang konteks perusahaan, konteks bisnis, ya. Dia juga harus bisa membedakan mana aset, mana beban, ya. Nah, berikut saya tampilkan yang namanya bisnis model sederhana. Ya. Yang pertama, kalau kita mau mulai bisnis itu kita mulai dari aset-aset. Aset-aset ini kemudian bisa menghasilkan sales atau menghasilkan penjualan. Penjualan ini kemudian akan mendatangkan profit. Jadi
penjualan ini pasti menimbulkan ongkos. Selama ongkosnya lebih kecil dari hasil penjualannya, maka munculnya profit. Apakah semua profit itu laba? Semua profit itu cash? Profit tidak sama dengan cash. Nah, makanya kemampuan mengubah profit menjadi cash ini adalah keahlian yang perlu dimiliki oleh para pengusaha dan biasanya para super rich. Seperti di video saya sebelumnya, kalau untuk menjadi super rich, ya mohon maaf, rata-rata pekerjaan mereka adalah dagang, pebisnis, ya kan? Dan mereka harus paham bisnis model ini. Nah, jadi sekarang teman-teman paham ya, sumber uang tunai itu kalau para pengusaha itu asal dari mana? Sumber uang tunai itu asalnya dari profit. Ya. Jadi perusahaannya harus pakai profit, harus profit. Ya, memang di zaman sekarang ini ada perusahaan-perusahaan yang nggak profit tapi punya cash. Tapi saya sebagai akademisi menjelaskan sumber terbaik mendapatkan cash adalah dari profit. Ya. Profit dapatnya dari mana? Sumbernya dari sales. Ya. Sales datangnya dari mana? Dari aset. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang para super rich tadi. Para super rich tadi sibuk memperbesar asetnya. Karena kalau dengan demikian berarti aset ini menjadi mesin uang. Ya. Dia menjadi namanya mesin uang. Ya, karena mesin uang ini bisa ya seperti namanya menghasilkan uang. Lewat mana? Ya lewat penjualan gitu kan. Penjualan menghasilkan profit, balik lagi menghasilkan cash. Ya. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh para orang-orang kaya. Ya. Mereka sibuk memperbesar aset. Nah pertanyaannya, Pak Galih, terus yang namanya aset apa aja? Apakah aset itu uang? Enggak juga. Aset itu banyak. Ya. Sini saya sebutin. Apa saja sih bisa membuat bisa membuat kita menghasilkan uang? Ya. Apa saja di aset-asetnya? Contoh, keluarga. Ya. Keluarga itu juga bisa membantu kita menghasilkan uang. Ada orang tua, ada istri, ada pasangan, ya, ada suami, ada anak, ada ipar, ada adik, gitu kan, mantu. Itu semua bisa diajak untuk membantu menghasilkan uang. Berarti keluarga itu pada prinsipnya aset juga kalau membantu kita menghasilkan uang. Ada juga kan, makanya ada anak-anak orang-orang yang super rich di negeri ini. Ya karena dia dari orang tuanya juga aset jadi ya, itu rezekinya dia gitu kan. Kalau yang dari keluarga ini, keluarga masyarakat umum, ya kita bisa gunakan cara yang lain, ya kan. Kalau dalam dunia entrepreneur sekarang mulai dikenal lagi istilah couplepreneur. Suami istri bersama-sama mengelola usaha, mengelola bisnis. Ya. Apalagi yang bisa menghasilkan uang? Teman, ya. Teman ini nanti jadi networking, ya. Teman sekolah, teman ngaji, teman di sekolah anak, teman kuliah, ya kan. Macem-macem gitu kan. Nah, teman-temannya juga bisa bekerja sama dengan kita membuat bisnis, bisa membantu kita menghasilkan uang, ya. Rumah, kalau kita punya rumah itu menghasilkan enggak? Ya. Kalau rumah itu menghasilkan uang, misalnya rumah bisa dijadikan tempat usaha, ya kan? Maka rumah itu juga aset. Kemudian apalagi? Ada ilmu, ya. Ada ilmu marketing, ilmu finansial, ilmu SDM, kemudian peralatan. Kalau di rumah kita punya kompor, ya, punya laptop, ya, punya HP gitu kan, punya peralatan memasak, punya peralatan menjahit, ini juga bisa menghasilkan uang. Apalagi mobil, motor, tadi saya sudah cerita, ya, kendaraan bisa membantu kita menghasilkan uang. Keahlian kita, ya, keahlian ahli jualan, ahli bikin mie, ahli masak, ya kan, guru ngaji, dia bisa, ya. Kemudian sekarang juga ada yang baru asetnya, aset digital. Misalnya Anda punya akun Google ini juga bisa menjadi aset, ya, karena akun Google ini bisa membuat kita punya email. Nah, email itu bisa kita gunakan untuk bisnis, ya. Kemudian juga dengan akun email yang sama bisa kita buat Google My Business, atau kita bisa bikin channel YouTube seperti sekarang ini, ya. Jadi dengan akun email yang sama itu bisa menjadi aset, bisa menjadi potensi menghasilkan arus uang, ya. Badan kita sehat, ada orang yang mencari uang, ya, dari badannya. Misalnya para atlet, ya kan, atau orang foto model binaragawan, ya, dengan badan yang keker sehat gitu dia, atau dengan wajahnya parasnya yang tampan dan cantik, bisa digunakan untuk mencari uang. Itu juga aset, ya, juga aset. Nah, semakin banyak aset-aset ini kita berdayakan, maka inilah orang bilang namanya modal usaha. Ini jadi mesin uang kita, ya. Ya memang modal seringkali identik dengan uang, tapi tidak selalu demikian, ya. Ini yang dijadikan oleh para orang-orang tajir tadi. Mereka sibuk memperbesar aset. Apa aja?
Ya misalnya mereka sibuk membangun networking, ya kan? Membangun networking ini kan juga pakai duit juga, karena kita harus datang ke tempat orang lain. Mungkin kita harus ikut meeting, kita harus join member di suatu tempat, ya kan? Itu juga membangun aset. Kemudian kita juga menambah kapasitas, ikut training, ikut pelatihan, ya kan? Atau kita menambah mesin usaha, itu juga mengembangkan aset. Inilah yang dilakukan oleh para orang-orang kaya. Mereka orang kaya ini sibuk memperbesar aset. Mereka menggunakan uangnya untuk membuat bisnis baru, memperbaiki kapasitas bisnis, menambah kapasitas bisnis, belajar ilmu baru, menjalin networking, dan semuanya ya, dan lain-lain yang intinya bisa menambah aset. Atau dengan kata lain menambah kapasitas mesin uangnya, ya kan? Sedangkan orang rata-rata beda. Orang rata-rata sibuk menggunakan uangnya untuk membayar cicilan konsumtif. Rata-rata kebanyakan, ya. Nah, orang rata-rata ini tidak fokus dalam membangun aset, ya. Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka punya pendapatan, yang mereka lakukan adalah sibuk melunasi tagihan dan menggunakan uangnya seringkali untuk kesenangan, ya. Salah nggak? Ya tidak salah, tidak apa-apa. Tidak melanggar hukum juga, masing-masing orang berhak mengelola uangnya. Cuman ada perbedaan di ujungnya, ya. Orang-orang sibuk menambah aset, memperbesar kapasitas aset, itu sibuk menambah kapasitas mesin uangnya. Sementara yang orang rata-rata, mereka tidak menambah kapasitas mesin uangnya. Mereka habis aja begitu, ya. Orang rata-rata menggunakan uangnya untuk mencicil benda-benda yang dikiranya aset. Ya. Lebih parah lagi, mereka nggak bisa membedain. Mereka pikir mereka mencicil, menabung untuk menambah aset. Tapi bukan. Yang mereka lakukan justru menambah beban. Udah nyicil, kemudian malah nambah beban, gitu kan. Ya. Contohnya apa? Banyak orang-orang rata-rata ini membeli rumah, ya, dengan mencicil, beli motor, beli mobil dengan mencicil, ya. Setelah lunas, harapannya mereka pikir rumah itu ketika lunas berarti saya punya aset nih, ya kan? Alhamdulillah saya sekarang punya rumah. Tapi tadi saya udah ingatkan, apa definisi aset dengan beban? Aset adalah bukan bendanya, tapi bendanya bisa sama, tapi dia bisa menghasilkan arus uang atau tidak. Ya kan? Kalau benda itu tidak bisa menghasilkan arus uang masuk, maka yang terjadi justru benda itu jadi beban. Selesai kita mencicil, lunas KPR-nya, kita punya rumah, apakah rumah itu aset? Ya tergantung. Kalau rumah itu menghasilkan uang, misalnya kita sewakan, kita bisa bantu membuat kita bisa produksi dari rumah, ya kan? Atau kita bisa sewain kamarnya, atau garasinya bisa kita pakai usaha misalnya. Maka rumah itu menjadi produktif. Ya, itulah aset gitu. Bisa menghasilkan arus uang. Tapi kalau misalnya rumahnya cuma sekedar tinggal aja, ya, tidak menghasilkan arus uang yang konsisten, yang terjadi bukannya aset, tapi justru menambah beban. Karena rumah itu didiemin aja, dia nambah ongkos. Didiemin aja, dia harus dipel, harus dirawat. Yang terjadi apa? Malah mengeluarkan uang. Nah itulah. Kalau uang yang masuknya dengan uang yang keluar lebih banyak uang yang keluar, maka rumah itu pada dasarnya jadi beban. Sama juga kalau kita beli mobil, beli rumah, ya. Kita enak punya rumah, punya mobil, senang, itu kesenangan, ya. Cuman ya itu yang terjadi pada orang rata-rata begitu. Orang rata-rata uangnya habis untuk menyicil untuk membeli sesuatu yang mereka kira aset, padahal bukan aset, ya. Itu beban, ya. Nah ini yang kita harus tahu. Makanya prinsip aset tadi saya ulang lagi, dia bisa menghasilkan arus uang positif nggak buat kita, menghasilkan arus uang masuk nggak. Kalau dia tidak bisa menghasilkan arus uang masuk, kemungkinan yang terjadi adalah benda itu atau aset yang kita kira aset itu justru beban, gitu ya, justru beban. Ya. Jadi apa lesson learn dari pelajaran kita kali ini, ya? Jadi pertama, kita harus bisa bedakan mana aset, mana beban, ya. Jadi sobat ajar sekalian di rumah dimanapun Anda berada, mulai dari sekarang, mulailah sibuk membangun aset dari sedini mungkin, ya. Bangun aset-aset. Aset sudah kita bangun saja bisa jadi di tengah jalan dia nggak berhasil. Kita bangun bisnis bangkrut, ya. Kita bangun kapasitas pendidikan kita ternyata bisa jadi zong gitu kan, nggak kepake, ya kan. Ya ada orang-orang misalnya udah kursus, udah kuliah, ternyata ilmunya nggak kepake gitu kan. Ya bisa jadi begitu. Ya. Tapi kalau daripada
tidak membangun, tetap lebih bagus menurut saya berusaha membangun bisnis. Meskipun dia gagal, dia akan dapat pelajaran sesuatu. Dia akan belajar kenapa saya gagal gitu. Dia bisa coba lagi, ya kan. Kemudian banyak belajar, banyak tambah kapasitas, ya. Itu yang artinya ilmu kita juga aset, ya. Kalau kita di kantor kita punya pegawai kita ini aset apa bukan? Ya kalau buat saya SDM adalah aset. Mereka harus dikembangkan, ya, agar bisa menjalankan roda perusahaan gitu. Nah, ini terakhir ada quote dari Warren Buffett, ya. If you cannot making money while you sleep, so you will work until you die. Intinya apa? Jadi, kalau kamu tidak bisa menghasilkan uang saat kamu tidur, maka kamu harus bekerja terus sampai kamu meninggal, gitu kan. Itu kata Warren Buffett, ya. Oke. Demikian dari saya, ya. Sekian pembahasan sekali ini tentang salah satu sebab kenapa orang-orang kaya semakin kaya sementara orang rata-rata nggak kaya-kaya, gitu ya. Semoga para sobat tajir bisa mendapatkan inspirasi dari video saya kali ini, ya. Serta jangan lupa klik like and share serta subscribe, ya. Kemudian simak terus video-video inspirasi bisnis selanjutnya dari Lavender Channel agar apa? Agar semakin banyak jumlah orang tajir ada di negeri kita, ya. Baik, terakhir dari saya, salam 200 miliar untuk para sobat tajir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.